tentang cerai gugat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pratama, di sini sebagai hakim ketua. Perkenalkan, nama saya Usalwati sebagai anggota hakim pertama. Perkenalkan, nama saya Iswati Mazara sebagai hakim anggota kedua. Perkenalkan, nama saya Intan Tiara sebagai panitra. Perkenalkan, saya Ati Widiani sebagai penggugat. Perkenalkan, nama saya Raisa Mandalia sebagai penguasa hukum penggugat. Perkenalkan, nama saya Veronica sebagai saksi tergugat dan penggugat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azzalia sebagai penggugat. Perkenalkan, nama saya Depan Samutra sebagai kuasa hukum tergugat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra sebagai saksi penggugat. Perkenalkan, nama saya Fajar Rizki sebagai saksi tergugat. Baiklah, itu saja perkenalan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat, pada hari Rabu 18 Januari 2023 akan dilaksanakan sidang cerai gugat nomor perkara 123-PDT.G-2023-PA Palembang antara Afitri Widiani binti Syarifudin sebagai penggugat melawan M. Arif Ardiansyah sebagai tergugat. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama yang bersidang pada hari ini, Rabu 18 Januari 2023 dengan nomor register perkara 123-PDT.G-2023 Pengadilan Agama Palembang tentang cerai gugat antara Afitri Widiani binti Syamarudin sebagai penggugat dan M. Arif Ardiansyah bin Abdul Aziz sebagai tergugat. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, selamat pagi saudara penggugat. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat yang mulia dan siap untuk mengikuti persidangan. Baik, kepada saudara penggugat, apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, saya tidak. Baik, akan saya tanya terlebih dahulu saudara penggugat, apakah benar bernama Afitri Widiani binti Syamarudin? Iya. Baik, kepada saudara penggugat dengan M. Arif Ardiansyah. Benar ya. Selanjutnya sebelum memasuki sidang, saya akan memeriksa para pihak. Silakan kepada para pihak menyerahkan identitasnya. Silakan duduk kembali. Baiklah, untuk saudari Afitri Widiani dengan umur 44 tahun, lahir pada 12 Mei 1976, alamat saudari Jalan Angkatan 66 RT 01 05 Kota Palembang. Iya, yang benar-benar. Baik, kepada saudara penggugat dengan umur 40 tahun, alamat saudara Jalan Letter Murad RT 16 RW 5 Kota Palembang. Baiklah, kepada penggugat, apakah saudari tahu mengapa datang ke persidangan pada hari ini? Tahu yang mulia, saya menggugat suami saya. Siapa nama saudari? Muhammad Arif Ardiansyah bin Abdul Aziz. Saudara tergugat, apa benar yang dikatakan saudari penggugat? Benar ya, saya suaminya. Mengapa saudara datang pada hari ini? Saya datang sini karena ada panggilan beberapa hari yang lalu pada saya bahwa tidak juga. Baik, kalau begitu, saudari penggugat dan saudara tergugat
datang ke sini berdasarkan panggilan yang telah kami sampaikan kepada saudara dan saudari beberapa hari yang lalu, dan panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patuh. Hari ini adalah sidang pertama atas perkara sidang cerai gugat antara Afifri Widiani binti Safarudin sebagai penggugat dan M. Arif Ardiansyah bin Abdul Aziz sebagai tergugat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada sidang pertama ini kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudara penggugat dan saudara tergugat untuk tidak bercerai. Mengapa? Perceraian itu tidak baik. Karena dengan adanya perceraian, berarti ikatan suci yang telah kalian bangun selama ini akan hancur. Ibarat cita-cita yang akan lenyap, ibarat mimpi yang semu. Alangkah baiknya jika segala sesuatu permasalahan yang timbul dalam rumah tangga kita selesaikan secara kekeluargaan. Oleh karena itu, berdamailah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana janji suci yang telah kalian ucapkan dahulu akan melimpahkan rahmatnya dan kasih sayangnya jika kalian saling berdamai dan memaafkan satu sama lain. Baiklah, silakan kepada hakim anggota 1 untuk melakukan perdamaian kepada para pihak. Terima kasih yang mulia. Saudara penggugat dan tergugat, jika kami memperhatikan gugatan dari penggugat ini, terlihat di situ bahwa saudara membina bahtera rumah tangga mulai sejak tanggal 14 April 2013 ini menunjukkan bahwa usia perkawinan telah saudara berdua lalui sudah cukup lumayan lama. Tentunya banyak kenangan masa lalu yang sangat manis untuk dilupakan. Perceraian tentu saja menyingkirkan kenangan pahit dalam diri saudara. Dampak seperti ini tentu saja akan membebani pikiran saudara. Apakah keputusan ini sudah saudara perhitungkan? Sudah yang mulia. Kepada tergugat, Silakan pada hakim anggota 2 untuk melakukan perdamaian pada para pihak. Baik, terima kasih yang mulia. Kita harus bisa saling memaafkan, apalagi pada orang yang sangat berharga dalam hidup kita. Kita suami istri merupakan saudara suci yang sangat disayangkan apabila berakhir dengan perceraian. Jadi kami harap kepada saudara penggugat dan saudara penggugat untuk mengurungkan niat kalian untuk bercerai. Tujuan ini akan tercapai apabila kasus ini menurut saya bila saudara-saudara penggugat dan tergugat menyadari marilah diselesaikan secara damai saja. Terima kasih. Baik, kalau begitu kepada saudara dan saudari penggugat dan tergugat, semoga arahan dan nasihat yang kami berikan kepada saudara dan saudari berdua tadi menciptakan perdamaian dan kerukunan, serta dapat menggugah hati saudara untuk mengurungkan niat perceraian. Bagaimana dengan saudara penggugat? tidak yang mulia, saya akan tetap pendirian aku untuk cerai tersebut. Karena aku ini perempuan, aku tetap dengan pendirian aku untuk membuka cerai suami aku. Baiklah, pada saudara tergugat sendiri bagaimana? Ingin melanjutkan perceraian? Kalau saya yang dia, saya tidak ingin berpisah yang dia. Saya harap saya membarang pikiran yang dia. Baik, saudara penggugat dan saudara tergugat, upaya damai dalam persidangan kali ini telah diupayakan, nampaknya tidak berhasil dan belum mencapai perdamaian. Namun tentu besar harapan kami pada persidangan ini ada jalan perdamaian, yaitu jalan keluar yang terbaik. Untuk itu sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2010, Majelis Hakim masih memberikan kesempatan kepada saudara penggugat dan saudara tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara proses mediasi di luar persidangan. Untuk itu, saya akan memberikan pilihan kepada saudara-saudara untuk memilih mediator dan membawa mediator sendiri atau dipilihkan oleh saya. Pilihkan saja yang mulia yang adil. Baiklah, pada tergugat, setuju. Baik, kalau begitu, karena usaha damai bagi kedua belah pihak yang tidak dapat ditempuh, maka sebelum perkara ini diperiksa, para pihak melakukan atau melaksanakan terlebih dahulu mediasi dan menunjuk saudari Veronica SH sebagai hakim mediator dalam perkara dalam nomor perkara 123/PDT-K/2023 Pengadilan Agama Palembang untuk memberikan kesempatan kepada para pihak mengikuti mediasi dan perdamaian. Maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Senin 30 Januari 2023 dengan diperintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa adanya surat panggilan, dan kami menyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi.
sidang perkara cerai gugat dengan nomor register 123 garing PDT.G garing 2023 garing Pengadilan Agama Palembang dengan mengucap alhamdulillah ditutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Begini loh, ibu bapak sekalian, bahwasanya pernikahan merupakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya. Maka tidak diragukan lagi, pernikahan adalah bukti ketundukan seorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kesuksesan kehidupan berkeluarga itu harus melalui dengan rasa tentram di antara anggota keluarganya. Bahwasanya baik pihak suami terlebih dahulu maupun pihak istri. Ketentraman itu sendiri bersumber dari rasa kasih sayang, dan sayang itu di antara kedua belah pihak. Keluarga atau di antaranya keduanya, sebagaimana Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kesuksesannya ialah Ia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri supaya merasa cenderung dan tentram. Menciptakan untukmu istri-istri, dijadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi kaum yang berpikir. Jadi, ibu bapak sekalian, apakah kalian masih mau untuk bercerai? Ya Bu Hakim, ini semua gara-gara Dio. Dio ini suka ngada-ngado dan memperkeruh suasana. Jelas maksud dan tujuan aku ini berusaha untuk menyelamatkan pada rumah tangga. Tapi yang aku lakuin bisa pasti gini Bu. Sebelumnya gue makasih banyak sarannya. Pokoknya aku pengen masalah ini berlanjut ke persidangan karena aku tahu lagi dengan dia ini. Ya sudah, ada baiknya sekarang kalian masing-masing berintrospeksi diri dulu. Tenangkan pikiran dan hati kalian, dan saya pesan supaya pikir-pikir dulu dengan matang-matang. Ya Bu Hakim, terima kasih sarannya. Pokoknya dari tadi kan sudah jelas. Pokoknya masalah ini tetap nak lanjut di persidangan. Ya udah, baiklah kalau begitu. Karena proses mediasi telah dilakukan dan dianggap tidak berhasil, maka perkara ini akan tetap dilanjutkan dan dihadirkan ke dalam persidangan selanjutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama. Perkara cerai gugat antara Afitri Widiani binti Safarudin sebagai penggugat dan M.A. Ardiansyah sebagai tergugat dengan nomor register perkara 123 garing PDT.G garing 2023 garing Pengadilan Agama Palembang dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, selamat pagi saudari penggugat. Apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Alhamdulillah sehat dan siap silakan. Baiklah, kepada saudara penggugat, apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Baik, hakim anggota 2 akan membacakan hasil mediasi yang telah dilakukan. Kepada hakim anggota 2 saya persilakan. Hal, laporan mediasi gagal. Upaya yang hormat majelis hakim yang memeriksa perkara nomor 123 garing PDT.G garing 2023 garing PA Palembang di Pengadilan Agama Palembang. Dengan hormat tersangka ini kami selaku mediator dalam perkara nomor 002 garing PDT.G garing 2023 garing PS garing SNJ memberitahukan bahwa proses mediasi yang kami lakukan telah gagal mencapai kesepakatan. Demikian laporan yang kami sampaikan, dan atas perhatian majelis hakim kami sampaikan terima kasih. Palembang 30 Januari 2023, mediator 2023.
sekalian, mengingat upaya damai melalui mediasi masih belum dapat diterima, maka perkara ini akan dilanjutkan dan akan diperiksa. Namun, mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak dan tidak boleh sembarang orang mengikuti persidangan ini, untuk itu sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, bahwa agenda hari ini adalah pembacaan surat gugatan penggugat yang telah terdaftar di Pengadilan Agama dengan nomor register perkara 123-PDT-G-2023 Pengadilan Agama Palembang. Pada saudari tergugat, apakah saudari sudah siap membacakannya? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Surat gugatan dengan nomor perkara nomor 123-PDT-G-2023 PA Pengadilan Agama Titik Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Afitri Widiani binti Sarifudin, nomor KTP 5201062010730001, umur 44 tahun, pekerjaan PNS, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Jalan Angkatan 66 Kota Palembang, Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini pemilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini. Dengan ini menerangkan memberi kuasa dan hak substitusinya kepada Reza Madalia SHMH selaku advokat pada law firm Anastasia SHMH dan partner yang beralamat di kantor Jalan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dengan ini mengajukan gugatan cerai terhadap Muhammad Arif Ardiansa binti Abdul Aziz dengan nomor KTP 160105050505020010, umur 40 tahun, pekerjaan ASN, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Jalan Letnan Permai RT 6 RW 1 Ruko nomor 538 Kota Palembang, Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun duduk perkara dan dalil penggugat sebagai berikut. 1. Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, tercatat pada kantor urusan agama Kecamatan Letnan Permai Kota Palembang berdasarkan akte nikah nomor 214/4/5/2013. Dan yang kedua yaitu bahwa benar sejak Desember 2022 sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus berulang di antara penggugat dan tergugat. Yang ketiga, bahwa benar tergugat melakukan perselingkuhan seperti apa yang dikatakan oleh penggugat. Yang keempat, bahwa benar tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat. Yang kelima, bahwa benar tergugat lebih memilih selingkuhannya. Yang keenam, bahwa benar jika tergugat memberi uang nafkahnya kepada selingkuhannya seperti apa yang dikatakan penggugat. Yang ketujuh, bahwa benar penggugat sering melakukan kekerasan fisik kepada penggugat. Yang kedelapan, bahwa benar penggugat dan tergugat telah banyak melakukan upaya untuk mengatasi perselisihan yang berulang-ulang tersebut. Primer, 1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. 2. Menetapkan biaya perkara hukum yang berlaku. Subsidiarnya yaitu apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya atau ex quo ex bono. Demikianlah permohonan ini diajukan atas perhatian dan perkenan Ketua Pengadilan Palembang. Kami ucapkan terima kasih. Hormat saya, kuasa hukum penggugat Reza SHMH. Baiklah, pada penggugat, apakah Anda ingin menambahkan atau merubah isi surat gugatan tersebut? Baiklah, kalau begitu, saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban mengenai surat gugatan tersebut? Ya, yang mulia, saya akan mengajukan jawaban secara tertulis pada sidang berikutnya. Kami mohon waktu seminggu yang mulia. Baik, Panitra, 7 hari dari sekarang, hari apa dan tanggal berapa? Senin 13 Februari 2023 yang mulia. Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk mendengarkan jawaban dari tergugat atas gugatan penggugat dan dilanjutkan dengan pembuktian, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Senin 13 Februari 2023 dengan diperintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk hadir di persidangan pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa adanya surat panggilan, dan kami menyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara cerai gugat dengan nomor register perkara 123-PDT-G-2023
garing Pengadilan Agama Palembang dengan mengucapkan alhamdulillah, sidang ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang cerai gugat dengan nomor perkara 123 garing PDT garing 2023 Pengadilan Agama Palembang antara Abitri Widiani binti Syafarudin sebagai penggugat melawan M. Arif Ardiansyah bin Abdul Aziz sebagai tergugat pada hari ini Senin 13 Februari 2023 dinyatakan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, pada saudari penggugat, apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saya sehat yang mulia dan siap untuk menunggu persidangan. Baiklah, pada saudara tergugat, apakah sehat jasmani dan rohani? Alhamdulillah. Dalam seminggu ini, apakah upaya pertama yang sudah berhasil pihak tergugat? Pada tergugat juga. Baiklah, mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak, sehingga tidak diperbolehkan sebarang pihak untuk mengikuti persidangan ini. Untuk itu, sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Baiklah, pada kuasa tergugat, apakah sudah siap membacakan jawabannya? Sudah siap menunjukkan jawaban ya. Ya, baiklah, silakan. Jawaban gugatan perkara nomor 123 garing PDT garing 2011 garing Pengadilan Agama Palembang antara Abitri Widiani binti Syarifuddin sebagai penggugat lawan M. Arif Ardiansyah sebagai bin Abdul Aziz sebagai tergugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini kami Irfan Samudra SH, advokat dan kuasa hukum yang berkantor di Jalan Letan Permai RT 6 RW 5. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2023 bertindak untuk dan atas nama tergugat, nama M. Arif Ardiansyah, agama Islam, usia 40 tahun, pekerjaan ASN, alamat Jalan Letan Permai RT 6 RW 1. Dengan ini perkenankan tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan cerai bertanggal 18 Januari 2023 dengan pokok perkara sebagai berikut. 1. Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, tercatat pada kantor urusan agama Kecamatan Letan Permai. 2. Bahwa benar sejak Desember 2022 sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus berulang. 3. Bahwa tidak benar tergugat melakukan perselingkuhan seperti apa yang dikatakan oleh penggugat. 4. Bahwa tidak benar tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat. 5. Bahwa tidak benar tergugat lebih memilih selingkuhannya. 6. Bahwa tidak benar jika tergugat memberikan uang nafkahnya kepada selingkuhannya seperti apa yang dikatakan penggugat. 7. Bahwa tidak benar tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada penggugat. 8. Bahwa benar penggugat dan tergugat telah menyatakan melakukan upaya untuk mengatasi perselisihan yang berulang tersebut. Maka berdasarkan uraian di atas, tergugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Palembang berkenan memberi putusan untuk 1. Menolak gugatan dari penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidak dapat diterima. 2. Memberikan hukuman pada penggugat untuk membayar biaya perkara. Demikian jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palembang 25 Januari 2023. Selamat kami kuasa hukum tergugat Irfan Samudra SH. Baiklah, pada saudari penggugat, apakah mengerti dengan jawaban tersebut? Baiklah, pada saudara tergugat, apakah ingin menambahkan atau merubah surat jawaban tersebut? Baik, pada saudara penggugat, apakah akan mengajukan replik atas jawaban dari tergugat? Ia mengajukan yang mulia, tapi kami butuh waktu 1 minggu. Baiklah, Panitra, 7 hari dari sekarang, hari apa dan tanggal berapa? Senin 20 Februari 2023 yang mulia. Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang untuk itu sidang akan ditunda selama 7 hari untuk memberikan waktu kepada kuasa hukum penggugat untuk menyiapkan replik. Maka sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Senin 20 Februari 2023
dengan diperintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk hadir ke persidangan pada hari dan waktu yang telah ditentukan tanpa adanya surat panggilan, dan kami menyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara cerai gugat dengan nomor induk perkara 123/PDT-3/2023 Pengadilan Agama Palembang dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sidang ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang cerai gugat dengan nomor induk perkara 123/PDT-3/2023 dari Pengadilan Agama Palembang antara Afitri Widiani binti Syafarudin sebagai penggugat melawan M. Ardiansyah bin Abdul Aziz sebagai tergugat pada hari ini 20 Februari 2023 dinyatakan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak dibolehkan oleh sembarang pihak untuk mengikuti jalannya sidang ini. Untuk itu, sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Baik, kepada saudari penggugat, apakah dalam tangan saya ada menindaklanjuti? Sehat. Pada tergugat, apakah saya ada menindaklanjuti? Alhamdulillah. Dalam 1 minggu ini, apakah ada upaya damai yang berhasil? Penggugat? Tidak ada. Pada tergugat? Baiklah, sesuai dengan agenda sidang yang lalu, pada hari ini adalah pembacaan replik dari pihak penggugat. Pada kuasa hukum, apakah sudah siap? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan. Replik nomor perkara nomor 123/PDT-3/2023 Pengadilan Agama Palembang. Antara Afitri Widiani binti Saripudin sebagai penggugat lawan Muhammad Arif Ardiansyah bin Abdul Aziz sebagai tergugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, untuk dan atas nama penggugat, kuasa hukum penggugat dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat, yaitu sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi. 2. Bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil yang telah dikemukakan dan menolak seluruh dalil-dalil eksepsi dan jawaban tergugat kecuali yang diakui penggugat secara tegas. Dalam pokok perkara, penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana diurai dalam gugatan, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil tergugat sebagaimana diuraikan dalam jawabannya dengan uraian seperti bawah ini. 1. Bahwa benar antara penggugat dan tergugat adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2013 dan telah dicatatkan di kantor urusan agama Kecamatan Kemuning, Kota Palembang dengan bukti kutipan hak nikah nomor 214/4/2013. 2. Bahwa benar penggugat dan tergugat selama menikah tidak memiliki anak. 3. Bahwa benar seiring berjalannya waktu ternyata keadaan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis. Rumah tangga antara penggugat dan tergugat sejak bulan Desember 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak berhasil dicapai penggugat dan tergugat. Sebagai sepasang suami istri, penggugat dan tergugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini. Tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Palembang. Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang tepat. Maka oleh karenanya penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang, Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku. Palembang 25 Januari 2023. Hormat kami kuasa hukum penggugat Raisa Mandalia SHM. Baiklah, pada tergugat, apakah sudah mengerti mengenai tersebut? Mengerti juga. Dari pihak penggugat, apakah ingin menambahkan atau berubah replik tersebut? Tidak ada yang mulia. Baik, pada tergugat, apakah saudara ingin meminta duplik dari replik tersebut? Ya, saya akan kami minta waktu 7 hari ya. Baiklah, Pak Nitra, 7 hari dari sekarang, tanggal berapa dan dari apa?
Senin 27 Februari 2023 yang mulia. Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk memberikan waktu kepada kuasa hukum tergugat menyiapkan rubrik. Maka pemeriksaan atas kasus perkara nomor 123 garing PDT 3 garing 2023 garing Pengadilan Agama Palembang ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Senin 27 Februari 2023 dan diperintahkan kepada penggugat dan kuasa hukumnya dan tergugat dan kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa adanya surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara cerai gugat dengan nomor register perkara 123 garing PDT 3 garing 2023 garing Pengadilan Agama Palembang dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, sidang ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang cerai gugat dengan nomor register perkara 123 garing PDT G garing 2023 garing Pengadilan Agama Palembang antara Afitri Widiani binti Syamarudin sebagai penggugat melawan M. Ardiansyah bin Abdul Aziz sebagai tergugat pada hari ini Senin 27 Februari 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak diperbolehkan sembarangan orang untuk mengikuti jalannya sidang ini. Untuk itu, sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Baiklah, pada saudari tergugat, apakah dalam keadaan sehat untuk jasmani dan rohani? Sehat. Baiklah, pada tergugat, apakah dalam keadaan jasmani dan rohani? Dalam 1 minggu ini, apakah ada upaya pertamanya yang berhasil? Tidak. Pada pihak tergugat? Baik, sesuai agenda sidang yang lalu, maka hari ini adalah pembacaan rubrik dari kuasa hukum tergugat. Kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap? Siap. Baik, silakan. Rubrik perkara nomor 123 garing PDT TPP garing 2023 garing Pengadilan Agama Palembang antara Afitri Widiani binti Sarifuddin lawan Muhammad Arif Ardiansyah bin Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Irfan Samudra selaku advokat pada lapor Irfan SMK yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman nomor 31 KM 5. Berdasarkan surat kuasa pada tanggal 30 Desember 2021 bertindak untuk atas nama Muhammad Arif Ardiansyah bin Abdul Aziz. Dengan ini mengajukan rubrik atas replik penggugat sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat menolak semua dalil penggugat kecuali dengan tegas diakui oleh tergugat. 2. Bahwa tergugat membenarkan gugatan penggugat yang menyatakan bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah karena penggugat selalu mengabaikan kewajibannya sebagai istri dan seorang ibu, dan tergugat memiliki alasan sehingga tidak jujur dalam masalah keuangan di rumah. 3. Bahwa tergugat membenarkan kalau rumah tangganya dengan penggugat sudah sering terjadi perselisihan. Berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 Palembang dalam hal ini majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kiranya berkenan memberikan putusan yang berbunyi 1. Menerima rubrik tergugat seluruhnya. 2. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Demikian rubrik tergugat. Apabila yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Kelas 1 Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain. Dalam peradilan yang baik ini mohon putusan yang seadil-adilnya. Palembang 25 Januari 2023. Hormat kami, kuasa hukum tergugat Irfan Samudra SMK. Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk memberikan waktu kepada kuasa hukum dan kuasa hukum tergugat mempersiapkan pembuktian dan sebagainya, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Senin 6 Maret 2023 dan diperintahkan kepada pihak penggugat dan kuasa hukumnya dan tergugat dan kuasa hukumnya untuk hadir pada hari yang dan jam yang telah ditentukan tanpa adanya surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perceraian gugat dengan nomor register perkara 123 garing PDT 3
garing 2023 garing Pengadilan Agama Palembang dengan mengucap Alhamdulillahirobbilalamin sidang ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang cerai gugat dengan nomor register perkara 123 garing PDD 3 garing 2023 garing Pengadilan Agama Palembang antara Afifri Widiani binti Syamarudin sebagai penggugat lawan MR Ardiansyah bin Abdul Aziz sebagai tergugat pada hari ini Senin 6 Maret 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada tergugat apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Pada tergugat apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Baik, dalam 1 minggu ini apakah upaya perdamaian telah berhasil? Pada tergugat? Baiklah. Mengingat perkara ini adalah perkara cerai yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja sehingga tidak diperbolehkan sembarang orang untuk dalam sidang ini. Untuk itu sidang saya nyatakan ditutup untuk umum. Baik saudari penggugat dan saudara penggugat, agenda persidangan ini adalah pembuktian. Apakah penggugat akan mengajukan bukti-bukti? Iya, yang mulia. Dua orang kami yang mengajukan 2 orang saksi. Baiklah, pada tergugat, apakah akan mengajukan bukti-bukti? Iya, yang mulia. Kami akan mengajukan 2 orang saksi. Baiklah, untuk bukti surat-surat silakan berikan ke depan. Baik, kalau begitu kepada penggugat akan menghadirkan 2 orang saksi, maka selanjutnya adalah pemeriksaan saksi. Apakah saksi penggugat sudah siap? Sudah siap yang mulia, sudah ada di ruang tunggu pengadilan. Baik, pada wanita dimintakan untuk memanggil saksi dari pihak penggugat. Pada saksi dari pihak penggugat silakan masuk ke ruang sidang. Silakan duduk. Baiklah, pada saksi satu silakan menyerahkan identitasnya. Baik, dengan Ibu Veronica umur 39 tahun dengan alamat Jalan Kamboja RT 7 RT nomor 7 RT 1 RW 0 Palembang. Ya, benar. Baik, Ibu Vero, apakah Anda mengerti kalau akan dipanggil di persidangan hari ini? Ya, Pak, ngerti. Jadi saksi dari Afifri Widiani. Baik, sebelum memeriksakan kesaksian, Ibu akan coba terlebih dahulu. Apakah itu siap? Sudah siap, Pak. Baiklah, pada hakim anggota 2 silakan mengambil sumpah dan kepada petugas sidang untuk membantu. Mohon mengikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi demi Allah, Wallahi demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan menerapkan yang sebenarnya bahwa saya akan menerapkan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baiklah, pada saksi, apakah Ibu tahu siapa nama suami penggugat? Iya, Pak, tahu namanya itu Pak Arif. Apa hubungan Ibu dengan kedua belah pihak? Aku cuma tahu nih, Pak. Apakah Ibu mengenal penggugat dengan baik? Iya, tahu dia nikah tahun 2013. Ya, cukup dari saya. Baiklah, pada hakim anggota 1, apakah ada Ibu yang bertanya? Ada yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Saya lanjutkan pertanyaan. Apakah Anda mengetahui tentang permasalahan rumah tangga keduanya? Iya, Bos. Aku tahu. Karena kan
ceritanya? Cerita itu nih kak gue, dia kan namanya dikit lagi dari awal bulan Desember tahun 2022 salah. Nah itu apa? Nah yang ketemu gue dia kak apa namanya? Arek kak jarang nyanyi naskah dengan ibu itu. Selain itu, apakah ada lagi yang Anda dengar dari pertengkaran tersebut? Ada lagi sih kok. Yang ketemu tuh kan mereka sering yang lagi. Nah ketemu tuh siapa Arek kak dia kak ada selingkuh ada yang di kantor. Ibu tidak pernah dah buat kan tidak selingkuhan aku ni. Benar Pak Anto. Nah kan, inilah tidak tahu dia tak pernah ada selingkuhan kan. Bukti. Mana mana ada bukti yo. Baik, bukan saudara saksi. Ada kalau ini selingkuh lebih parah lagi gue. Dia kak beli ke barang-barang mereka deh. Nah itu puncak-puncak dengan transfer. Dah ada nih ya. Gimana nih mereka lebih barang ni? Nah ini kayak awak selingkuh dia. Mana mana bukti? Rekan saksi. Baik, sudah cukup yang mulia dari saya. Pada hakim anggota 2, apakah ada yang ditanyakan? Pada kuasa hukum gugat, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang melihat. Jadi gimana? Kan ibu tadi berbicara kepada kami bahwa ibu tahu mereka ini cekcok tentang simpanan atau selingkuh. Apakah ibu pernah melihat selingkuhan saudara tergugat itu di rumah tergugat dan tergugat atau di tempat lain? Nah kalau dia tarik kalau selingkuh aku tidak pernah dia bawa ke rumahnya. Di luar juga aku tidak pernah boleh karena yang jarang keluar. Itu. Jadi ini, kalau Pak Arif ini ketahuan selingkuh oleh Bu Afitri, apakah ibu pernah melihat ada kekerasan fisik? Kalau kekerasan tuh kan dia galak lagi nah mungkin ada kan yang kita galak sedikit boleh Itu tak benar dah itu. benar bukan neneknya jangan mudi-mudi Kau tu yang bukti. ngajak aja nih ya pak deh kak Baik, pada kuasa hukum silakan. Apakah ada lagi yang ibu ketahui? cuma itu lah aku tahu ya Sudah cukup yang dia. Baik, pada tergugat, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ya. Baik, saya rasa cukup untuk pemeriksaan saksi ini. Silakan belum meninggalkan ruangan sidang ini dan mengambil identitas di barang. Baiklah, pada panitera silakan memanggil saksi kedua dari pihak penggugat. pada saksi dari pihak penggugat silakan masuk ke ruang sidang. Baik, silakan duduk. Sebelum saya menanya identitas, silakan saudara menyerahkan identitas Anda sebelum diperiksa. Baik, dengan nama Julia, umur 50 tahun, alamat Jalan Jakarta, Al-Nisa, baik, benar Al-Nisa. Baik, sebelum Anda diambil keterangannya, Anda akan disumpah terlebih dahulu kepada hakim anggota 2 dan petugas sidang. Silakan dibantu untuk pengambilan sumpah. Kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya saya bersumpah akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, selamat dulu balik. Baik, saksi awal dalam keadaan sehat sebelum menemani. Baik, apakah hubungan Anda dengan saudara saudara? Bukan adalah adik kandung saya, ya. Baiklah, ada sangat kenalnya tentu saja. Apa yang Anda ketahui tentang pernikahan mereka, adik Anda dan adik ipar Anda? Mereka menikah pada tahun 2013, ya.
dan hubungan mereka mengadakan pada bulan Desember tahun 2021. Baik, dari hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Baik, saya lanjutkan pertanyaan. Apakah Anda mengetahui keduanya sering mengalami pertengkaran? Ya, yang mulia. Menggugat sering kepada saya. Apa yang Anda ketahui tentang pertengkaran tersebut? Mereka saling cekcok, yang mulia. Apakah benar Anda mengetahui bahwa penggugat ini sudah kembali ke rumah kedua orang tuanya? Benar, yang mulia. Kapan kejadian itu terjadi? Sekitar bulan Mei, tetangganya saya kurangnya. Baik, sudah cukup saya. Baik, pada hakim anggota 2, apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Baik, saudara saksi, dari kejadian tersebut, apakah Anda mengetahui apa yang menjadi penyebab pertengkaran antara keduanya? Iya, saya mau tahu, yang mulia. Pertama ini si Arif ini jarang memberikan nafkah pada adik saya, dan juga sering melakukan kekerasan fisik, yang mulia. Jika benar yang mulia, dia ini bohong yang mulia. Benar, yang mulia. Dan juga Arif ini sering bermain belakang, yang mulia. Yang belakang bagaimana? Arif ini mempunyai selingkuhan, yang mulia. Mulia. Dia ini macam-macam yang mulia. Tak benar tak dikatakan yang mulia. Bohong lalu yang mulia, yang mulia. Apakah saudara pernah Silakan. melihat? Apakah saudara pernah melihat Arif ini bersama selingkuhannya? Benar, yang mulia. Saya pernah melihat mereka makan berdua, ya. Kapan itu 3 bulan juga? Benar mulia. Aku tak pernah jalan dua sama wanita lain yang mulia. Benar, yang mulia. Yang saya katakan itu. Kapan? Telah, kumpul. Baiklah. Baik, kepada penggugat, apakah ada yang ingin tanya? Ada yang mulia. Saudara saksi, Anda tadi mengatakan bahwa Anda pernah melihat saudara tergugat makan berdua dengan selingkuhannya. Apakah Anda pernah beberapa kali melihat tergugat makan berdua atau jalan berdua selain yang Anda lihat tersebut? Benar. Sering, yang mulia. Sering. Sering. Ya. Kira-kira lebih dari 3 kali atau kurang dari 3 kali? Lebih dari 3 kali. Selain itu, apakah Anda pernah melihat aduan adik Anda atau Anda melihatnya dengan sendiri? Saudara tergugat melakukan kekerasan fisik? Tidak. Cuman aku itu mengadu pada saya. Apakah saudara mengetahui hal lainnya? Tidak, yang cuman itulah yang saya tahu. Sudah cukup yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, silakan ditanya. Pada saudara saksi, Anda kapan melihat ini mereka berdua ini sering terjadi KDRT? Saya tidak pernah nengok, tapi itu sering menceritakan kepada saya. Selanjutnya itu kan yang dikatakan tadi sering terjadi makan berdua, selingkuh. Memang kapan Anda melihat kejadian tersebut? Itu terjadi sekitar hari Kamis. Baik, cukup yang mulia. Baiklah. Saya cukup keterangan dari saksi kedua. Silakan Anda mengambil identitas dari bersangkutan dan silakan meninggalkan ruang sidang. Baiklah, pada wanita silakan untuk memanggil saksi dari pihak terduga. Pada saksi dari pihak tergugat, silakan masuk ke ruang sidang. Baik, silakan. Apakah Bapak dalam keterangan saya disebutkan namanya? Saya ada. Baik, silakan sebelum diperiksa, silakan menyerahkan identitas Anda. Silakan tunjukkan.
Baik, dengan nama Fajar Alisti, umur 30 tahun, agama Islam, menjalani perhubungan nomor 2 Kota Palembang. Baik, apakah saudara kalian mengetahui mengapa dipanggil untuk persidangan ini? Ya, tahu enggak? Baiklah, sebelum diambil keterangannya, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah Anda sudah siap? Siap. Baik, silakan maju ke depan dan kepada petugas sidang, silakan membantu. Baik, pada hakim nomor 1, silakan mengambil sumpah. Tolong ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi demi Allah, Allah ini Allah. saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan berkenan. Baik, saya akan bertanya, apakah apa hubungan saudara saksi dengan kedua belah pihak? Saya sahabat dari bukan itu. Apakah Anda mengenalnya dengan baik? Ya, Apa yang Anda ketahui tentang pernikahan mereka berdua? yang aku tahu mereka menikah pada tahun 2017. Saya rasa saudara saya pada hakim nomor 1, apakah ada yang bertanya? Ada yang bilang, Baik, silakan. baik, saya lanjutkan pertanyaan. Apakah benar tergugat ini berpisah? Tergugat ngomong sama aku dia agak pisah ya. Apakah betul tergugat tidak memberikan nafkah kepada istrinya? Kalau dari cerita tergugat ini selalu menjadi fakta. Apa Anda tahu kalau tergugat dan penggugat ini sering bertengkar? Dia ada cerita sama aku. Bagaimana ceritanya? Yang aku dengar dari cerita tergugat nih, dia ini kalau berbalas sama bininya. Gara-gara masalah duit. Padahal kata tergugat nih, dia ini selalu menjadi nafkah ke bininya, tapi bininya selalu sakit marah. Baik, apakah Anda pernah datang ke rumah tergugat dan penggugat? Pernah beberapa kali nonton kantor. Apakah Anda mengetahui bahwa tergugat ini mempunyai wanita lain satu pangkat dengan kalian? Saya tahu yang belakang. Kami ini kawan kami lebih. Baik, sudah cukup mudah dari saya. Baik, pada hakim nomor 1, ada yang bertanya? Baik, dari kuasa hukum tergugat, apakah ada yang bertanya? Ada yang mulia. Baik, silakan. Saudara saksi, apakah Anda mengetahui kalau tergugat ini ada wanita lain di antara kalian? Tidak tahu Pak. Soalnya tergugat ini kalau cerita cuma masalah rumah tangga saja. Selanjutnya, apa Anda mengetahui kalau tergugat ini suka melakukan kekerasan fisik pada tergugat? Tidak tahu Pak. Cukup mulia. Baik, pada kuasa hukum tergugat, silakan ditanya. Terima kasih yang mulia. Pada saudara saksi, apakah Anda pernah mendengar saudara tergugat bercerita soal uang? Tidak. Bisakah Anda ceritakan secara singkat, tidak usah mendetail, apa alasan spesifik kenapa mereka bisa bertengkar? Tidak. Sudah, saya rasa cukup yang mulia. Baik, saya langsung dari saksi pertama. Pada saksi pertama, silakan mengambil identitas di panitia dan silakan meninggalkan ruang persidangan. Baiklah, selanjutnya kepada saksi kedua dari pihak tergugat, kepada panitia silakan membantu saksi kedua dari pihak tergugat. Pada saksi dari pihak tergugat silakan masuk ke ruang sidang. Silakan, Bu. Baik, sebelum dimintai keterangan apakah ini dalam keadaan saya bisa menjawabnya? Baik, silakan menjelaskan diri dulu terlebih dahulu. Baik, dengan nama Ferdi
Monica, umur 39 tahun, agama Islam, alamat Jalan Raya Salim, agama Islam. Iya. Baiklah. Apakah Anda sudah siap disumpah? Sudah siap. Baik, silakan maju ke depan dan kepada petugas sidang silakan dibantu. Baik, kepada Hakim Ahmad Basam, silakan dibantu untuk mengungkap saksi. Tolong ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi demi Allah, Wallahi demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan kembali. Baik, kepada saudari saksi, apakah Anda mengenal tergugat dan apa hubungan Anda dengan tergugat? Ya, Pak, saya mengenalnya. Gugat ini adalah kakak kandung saya. Baiklah. Apa yang kakak Anda ceritakan kepada Anda? Saya tahu sih kakak saya nggak pernah kayak selingkuh. Benar, selingkuh kalau Manado tidak selingkuh. Tidak, banyak. tidak Itu aku dibela, apa yang salah? itu salah Ayo paham, selingkuh Bay. dah kami. Macetnya ada kami. Banyak buktinya sudah. Sudah Mas Eko. Baik, itu saja sih. Itu saja pertanyaan dari saya. Pada tim anggota doang, apakah ada yang ingin ditanya kepada saudara? Baik, silakan. Saya ini merupakan adik kandung dari Ariel. Iya, betul. Dari yang apa saja yang Ariel ceritakan kepada Ariel tentang masalah kuliah. Kalau kakak saya ini cerita dia nggak pernah bu selingkuh, cuma Ipan cuma salah paham aja bu. Kirain Ipan nih kakak aku nih selingkuh dengan kawan kantor, gagal punya nafkah, padahal nggak tuh. Baik kakak aku nih tak ada selingkuhnya itu. Jadi dari pengetahuan Anda kalau tergugat ini memberi nafkah terus ya. Iya. Ya. Bagaimana kehidupan mereka berdua ini? Apakah damai-damai saja atau sering berkelahi? Yang aku tahu sih bu ya, kan aku jauh rumah dari mereka. Jarang sih mereka tuh pelaku kan, kadang nggak biasa kan kalau rumah tangga tuh kalau ada salah paham dikit. Gak mungkin lah kakak aku nih selingkuh. Ayo kita nih salah paham aja. Baiklah, pada kuasa hukum, tergugat apakah ada yang ditanya? Ada yang ya. Baik, silakan. Jadi pada saksi, apakah pernah tergugat ini cerita tentang masalah rumah tangganya dengan Anda? Ya itu cerita nggak pernah sih pak, tapi yang saya tahu kakak saya ini nggak pernah ya selingkuh, cuma salah paham aja kayaknya, nggak pernah itu. Kakak saya ini juga rajin dia bekerja, terus dia sering juga ngasih nafkah untuk air ipar. Kalau masalah dalam kekerasan di rumah tangga, Nah kalau itu sih nggak tahu ya pak, karena kan saya kan adiknya, jadi kalau masalah dalam tuh nggak ikut campur gitu. Itu kemudian. Baiklah, pada pihak tergugat silakan bertanya. Terima kasih Yang Mulia. Pada saudara saksi, saudara tadi menjelaskan bahwa jarak rumah Anda dan rumah tergugat dan tergugat ini agak jauh. Kira-kira seberapa jauh jarak rumah Anda sehingga Anda tidak mengetahui beberapa kali mereka cek? Agak jauh sih Bu. Kira-kira jarak di luar rumah beda komplek. Ya komplek sebelah sini kan sebelah sana jauh. Apakah saudara tergugat selaku kakak Anda tidak pernah bercerita
bagaimana yang Anda maksud? Salah paham ya Bu, kata ini Pani, kata ini itu selingkuh, jarang nafkah. Itu kenapa? Bisa saya menarik kesimpulan kalau Anda membela kakak Anda? Iya. Tidak. Tapi saya bilang kata ini benar. Tidak benar Ibu. Benar Ibu. Sudah cukup yang saya rasa sudah cukup yang mulia. Baiklah. Baiklah, dari pihak gugat dan tergugat sudah nanti yang kesaksian baik. Baik dari tergugat. Baik. Pada saksi silakan mengambil identitas dan silakan menjelaskan ruang saudara. Baik, dari penggugat dan tergugat merasa tidak ada yang keberatan dari keterangan saksi, maka sidang akan dilanjutkan untuk mendengarkan kesimpulan dari para pihak. Saudara penggugat dan saudara tergugat sudah siap menyampaikan kesimpulan? Sudah siap yang mulia? Belum yang mulia, saya minta waktu seminggu untuk mempersiapkannya. Baik, Panitra, sudah dari sekarang hari apa dan tanggal berapa? Senin 13 Maret 2023 yang mulia. Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, penggugat dan tergugat siap dengan kesimpulan, maka majelis hakim akan memberikan waktu selama 7 hari untuk menyiapkan kesimpulan. Maka akan dilanjutkan pada hari Senin 13 Maret 2023 pada para pihak dan diharapkan untuk hadir pada persidangan pada hari dan waktu yang telah ditentukan tanpa adanya surat panggilan. Dan kami nyatakan panggilan ini adalah resmi. Sidang perkara cerai beban dengan nomor perkara 123 garing PDT 73 garing 2023 garing Pengadilan Agama Palembang dengan mengucapkan alhamdulillah sidang dinyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan Pengadilan Agama Palembang yang mengadili perkara pada tingkat pertama yang bersidang pada hari ini Senin 13 Maret 2023 dengan nomor register perkara 123 garing PDD 3 garing 2023 garing Pengadilan Agama Palembang melawan M. Arif Ardiansyah bin Abdul Aziz sebagai tergugat dan Abitri Widiani bin Syafarudin binti Syafarudin sebagai penggugat dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh dibuka oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang ini. Untuk itu, sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Baik, kepada saudari penggugat, apakah dalam keadaan saya Ismail di depan? Saya hanya mulia dan tidak. Pada saudara penggugat, apakah dalam keadaan saya Ismail di depan? Baik, dalam 1 minggu ini, apakah upaya damai telah berhasil penggugat? Tidak ada yang mulia. Pada tergugat? Saya yang pertimbangan itu saya. Baiklah, karena upaya perdamaian masih belum berhasil, maka sidang akan dilanjutkan. Upaya baik kepada pihak tergugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Sudah siap yang mulia? Baik, silakan dibacakan. Kesimpulan nomor 123 garing PDT G garing 2023 garing Pengadilan Agama Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini Abitri Widiani binti Saripudin, tempat tanggal lahir Palembang 12 Mei 1976, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Angkatan 66 RT 1 RW 5 Kelurahan Ilir Barat 1 Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Muhammad Arif Ardiansyah bin Abdul Aziz, tempat tanggal lahir 01 Januari 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN. Bertempat tinggal di Jalan Layang Burot, RT 16 RW 5 Ruko nomor 726 Kelurahan Ilir Barat, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Palembang yang telah berlangsung sejak hari Senin 18 Februari 2023 hingga 19 Maret 2023, selanjutnya perkenankan kami untuk dan atas nama penggugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut.
Setelah kita melihat dan mendengar semua penjelasan dari penggugat dan tergugat beserta saksi-saksi dan bukti-bukti dari masing-masing prinsipal, sudah dijelaskan bahwa keduanya untuk saat ini tidak mungkin untuk disatukan kembali karena adanya perbedaan pendapat dalam menyelesaikan suatu masalah. Tergugat sangat tertutup dalam banyak hal yang antara lain masalah penghasilan. Tergugat diketahui berselingkuh. Tergugat diketahui tidak memberi nafkah dan lebih memberi nafkahi kepada selingkuhannya. Tergugat melakukan KDRT terhadap penggugat. Dan puncak pertengkaran terjadi pada akhir Desember 2022 yang mengakibatkan penggugat dan tergugat pisah tempat tidur dan akhirnya pada tanggal 10 Januari 2022 penggugat dan tergugat sepakat untuk pisah secara baik-baik sehingga penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dan tergugat dengan tergugat dan akhirnya penggugat mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Palembang. Keinginan penggugat untuk bercerai bukan dikarenakan hawa nafsu, akan tetapi jika tetap dipertahankan maka yang ada bukan kemaslahatan, akan tetapi yang ada kemudaratan yang akan terjadi. Langkah ini ditempuh juga demi masa depan yang lebih cerah agar terhindar dari pertengkaran yang selalu terjadi antara penggugat dan tergugat. Yang mana yang ini dapat memperbarui pertumbuhan mentalnya. Permohonan selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yudiris dan non-yudiris baik terungkap dalam di persidangan maupun di luar persidangan, maka perkenankan kami memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengajukan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menjatuhkan talak 1 bayi sugurat terhadap Muhammad Arif Ardiansa bin Abdul Aziz terhadap penggugat Afitri Widiani binti Saifuddin. 3. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul. 4. Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat sebesar 281.000 rupiah. Yang kelima yaitu mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya. Demikian kesimpulan dari penggugat memohon segala kehadiran majelis hakim untuk memberikan kepastian hukum dalam perkara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggugat Afitri Widiani. Baiklah. Kepada pihak tergugat, silakan menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulan perkara nomor 123/PDT-G/2023 Pengadilan Agama Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini Fitri Widiani binti Saifuddin, tempat tanggal lahir Palembang 23 Mei 1999, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, kerjaan PNS, tinggal di Jalan Angkatan 6. Selanjutnya disebut sebagai penggugat M. Arif Ardiansa bin Abdul Aziz, tempat tanggal lahir 12 Juni 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, kerjaan SM, tempat tinggal di Jalan Daiman Permai. Selanjutnya disebut tergugat bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Palembang yang telah berlangsung sejak hari Senin 18 Februari 2023 hingga 19 Maret 2023, selanjutnya perkara kami untuk dan atas nama penggugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Setelah kita melihat dan mendengar semua penjelasan dari penggugat dan tergugat beserta saksi dan bukti dari masing-masing prinsipal, sudah jelaslah bahwa perkara untuk saat ini tidak mungkin untuk disatukan kembali karena adanya perbedaan pendapat dalam menyelesaikan suatu masalah. Tergugat sangat tertutup dalam banyak hal, antara lain masalah penghasilan. Tergugat diketahui berselingkuh. Tergugat diketahui tidak memberi nafkah dan lebih memilih memberi nafkah kepada selingkuhannya. Tergugat melakukan KDRT kepada penggugat. Permohonan selanjutnya berdasarkan fakta yuridis dan non yuridis baik terungkap dalam di persidangan maupun di luar persidangan, maka perkara kami dimohon kepada majelis hakim untuk memutuskan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengajukan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan talak 1 bayi sugurat tergugat. 3. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Demikian kesimpulan dari tergugat. Tergugat memohon segala keadilan majelis hakim untuk memberikan kepastian hukum dalam perkara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergugat M. Arif Ardiansa.
Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Karena penggugat dan pihak tergugat telah memberikan kesimpulan, maka dari itu majelis hakim akan bermusyawarah majelis untuk memberikan keputusan. Maka sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Senin 20 Maret 2023 dan para pihak diperintahkan untuk hadir dalam persidangan ini pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa dipanggil kembali dan kami menyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara cerai gugat dengan nomor register perkara 123/PDT-3/2023 Pengadilan Agama Palembang dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sidang ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan Pengadilan Agama yang mengadili perkara dalam tingkat pertama pada hari ini 20 Maret 2023 dengan nomor register perkara 123/PDT-3/2023 Pengadilan Agama Palembang antara Afitri Widiani binti Syafarudin melawan M. Arif Ardiansyah bin Abdul Aziz sebagai tergugat. Dengan diawali Bismillahirrahmanirrahim, sidang menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik saudara sekalian, mengingat majelis telah selesai menyusun putusan, maka sesuai dengan berita acara sebelumnya, agenda sidang adalah pembacaan putusan. Namun mengingat perkara ini dapat perceraian hanya diketahui oleh para pihak saja, untuk itu sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Baik, pada saudara-saudari tergugat, apakah dalam saya Jasmani Darwani? Pada tergugat, saya Jasmani Darwani. Sebelum sidang dilanjutkan, majelis hakim ingin bertanya pada para pihak, apakah pihak penggugat betul-betul tidak ingin mencabut gugat kembali gugatannya? Kepada penggugat, apakah tetap akan melanjutkan perceraian ini? Baiklah, karena upaya tersebut tidak berhasil, sidang akan menyatakan terbuka umum. Sesuai dengan agenda sidang hari ini, yaitu pembacaan putusan, maka diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan putusannya. Putusan nomor 123/PDT-3/2023 Pengadilan Agama Palembang. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama. Dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara Afitri Widiani binti Syafarudin tanggal lahir Palembang 23 Mei 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, kerjaan PNS, tempat tanggal lahir, tempat tinggal, Jalan Angkatan 6 RT 6 RW 7 Kecamatan Tukuni, Kota Palembang. Selanjutnya sebagai penggugat M. Arif Ardiansyah, tempat tanggal lahir 12 Juni 83, umur 40 tahun, kerjaan ASN, tempat tinggal Jalan Medan Tempat RT 06 RW 1 Kota Palembang, Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara, telah mendengarkan keputusan, telah mendengarkan keterangan penggugat, telah memeriksa alat-alat bukti penggugat. Mengadili 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan untuk menghadap persidangan. 2. Mengabulkan gugatan penggugat. 3. Menjatuhkan talak baik sugro tergugat terhadap penggugat. 4. Membongkarkan biaya perkara sejumlah Rp296.000 kepada negara. Demikian diputus dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1445 Hijriah oleh Wahyu Pratama SHMH sebagai Ketua Majelis, Usilawati SHMH, Siti Fatimah SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka dan
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta hakim anggota dan didampingi oleh Intan Tiara SH sebagai panitia pengganti dan dihadiri oleh pihak penggugat dan tergugat. Baiklah, pada saudari tergugat, apakah menerima putusan tersebut? Baik, pada saudara tergugat, apakah menerima putusan tersebut? Pada para pihak yang merasa keberatan atau ada yang kurang puas terhadap putusan ini, maka dipersilakan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dalam tempo 14 hari sejak putusan dibacakan. Sidang perkara cerai gugat dengan nomor register 123/PDT-3/2023 Pengadilan Agama Palembang pada hari ini 20 Maret 2023 ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baiklah, itulah penampilan sidang serbu dari kelompok 3. Kami akhiri. Wassalamualaikum.